Halo, halo, ketemu lagi. Welcome back to my YouTube channel dan sekarang memperingati hari ke hari, memperingati episode ke 100. Jadi if you watching this, it means that I have made like 100 videos on my YouTube channel. Minus one because satu video ada yang di take down sama YouTube karena copyright infringement. Jadi totalnya 99 episode. Jadi ini technically 99 episode ke 99, but kalau dirunut dari awal sejarahnya ya ini adalah episode ke 100 atau C di dalam bilangan Romawi gitu ya. Oke, dan seperti yang aku pernah broadcast in Twitter, so aku mau bikin sebuah hal yang sebenarnya aku malas banget bikin ini, cuman ada yang pernah minta gitu ya, beberapa orang, yaitu tentang dunia perskincarean. Sebenarnya aku tidak terlalu skincare karena orangnya pemalas tingkat dewa, jadi sebenarnya kan skincare itu harus rutin gitu ya, harus setiap hari kalau bisa. Cuman kalau buat aku sih skincare itu seingatnya saja. Jadi seperti yang pernah aku bilang di episode yang minimalis kemarin, skincare ya bukan sebisanya tapi seingatnya. Kalau pas lagi inget ya udah skincarean, bukan skincarean sih. Tapi kalau nggak inget ya udah lupa. Tapi lebih banyak nggak ingetnya gitu, kayak seminggu cuma sekali, kalau nggak seminggu ya nggak pernah sama sekali. Bisa aja begitu. Cuman pernah sih dulu, pernah waktu awal-awal penasaran gitu, sempet ya everyday gitu, kayak in a month bisa sih hampir sebulanan rutin gitu. Cuman ya lama-lama capek dan malas beli lagi karena habis. Jadi ya udah, jadinya nggak terlalu rajin-rajin banget gitu. Terus juga karena ya skincare kan you know lah, it's a little bit dikotomis gitu, kayak orang-orang kan biasanya mendiskreditkan bahwa having skincare it means that you are not man. I mean you're women should be skincare, pak, men shouldn't gitu kan. But tidak seperti itu sih menurutku. Skincare itu bukan masalah gender ya, tapi skincare itu lebih ke arah bagaimana kita care dengan skin gitu loh. Nama juga skincare gitu ya, bukan make up. It's a very legit different between the skincare and make up. Kalau make up ya aku sama sekali tidak pernah, karena aku juga nggak ngerti gimana apa itu foundation, apa itu ini ya, nggak ngerti, nggak dong sama sekali bisa aku bilang. Tapi kalau skincare kan nama juga kayak kita pakai membersihkan muka. Itu kan sebuah hal yang wajar, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus membersihkan segala hal, tidak cuma muka doang, tapi dari mulai tangan sampai dengan everything in our body gitu. Jadi skincare is just a little part of the routine untuk membersihkan tubuh kita dari kuman, bakteri, dan virus gitu ya. Terus apa lagi? Terus ya nanti aku mau bikin rutinnya, kayak apa aja yang harus dilakukan. Tapi nanti untuk episode ke berapa ya nggak tahu, minggu depan mungkin. Cuman di sini aku pengen ngasih tahu aja apa yang aku gunakan gitu ya. Apa sih produk-produk yang aku gunain khususnya untuk skincare ala Sonia Adam ini ya. Skincare yang tidak berfaedah, tidak rutin, dan tidak menghasilkan hal yang baik gitu. Tapi buat aku sih lumayan ngefek, karena dulu sih aku lebih suka jerawatan. Jadi kayak gampang banget jerawatan, terus juga gampang peruntusan, dan ya begitulah.
Jadi menurutku sih ada sedikit faedahnya, sedikit gitu ya. Jadi aku mau mulai dari mana ini? Bingung. Kita mulai dari yang paling basic dulu, yaitu adalah bersih muka. Bersih muka. Banyak banget bersih muka. Karena aku bingung bersih mukanya gimana yang bagus. Jadi aku punya yang pertama, ini kayaknya video ini cuma untuk bersih muka doang atau gimana? Nggak tahu nanti. Jadi aku punya pembersih muka yang pertama, yaitu yang normal, yaitu Nivea for Men, Nivea Deep Bright Oil Clear Matte Facial Foam. Jadi ini kayak teksturnya kayak hitam gitu, terus nanti ada kayak lumpur gitu. Ini pernah aku pakai dan pernah enggak, lebih banyak enggaknya gitu, tapi aku punya ini gitu dan belum habis aja sih gitu. Aku suka sih baunya, enak. Terus ada juga Garnier Men, ini Power White. Ini yang agak-agak kalau dipakai tuh semeriwing gitu, kayak apa namanya, kayak es gitu, tapi hitam juga karena pakai charcoal gitu. Ini sebenarnya mirip sih, sama-sama charcoal, jadi warnanya sama-sama hitam dua-duanya tadi. Ini sama ini. Tapi aku lebih seneng pakai yang ini kayaknya. Terus ngomongin apa lagi? Ngomongin cleanser ya. Jadi kalau nanti ada yang bilang cleanser itu namanya, artinya berarti pembersih muka. Ada lagi yang lain yang aku gak suka baunya tapi belum habis juga, Cetaphil yang Gentle Skin Cleanser, ini belum habis. Terus ada pembersih muka yang banyak sekali dimiliki oleh orang-orang, yaitu Oval Facial Lotion. Ini alkohol ya biasanya. Terus ada lagi yang micellar water, ini udah tinggal sedikit nanti gue pakai. Terus ada lagi Biore yang makeup remove, ini sebenarnya oil base, jadi dia agak-agak pliket gitu ya, kayak oil minyak gitu. Terus ada lagi banyak ya, Garnier Light Complete, ini aku suka karena baunya aja sih. Brightening Scrub, ini ada scrubnya tapi lebih kecil-kecil, lebih enak. Kalau scrub yang besar-besar ini ada di sini, ini Side Effects yang Fresh Skin, ini yang apricot scrub. Ini belum bisa di semenjak aku mulai penasaran dengan produk-produk skincare gitu ya. Ada lagi dua lagi di mana? Banyak banget. Ini Nature Republic yang Peach Cleansing Foam, udah habis juga. Cuman ini aku nggak cocok karena setelah aku pakai tuh dia langsung breakout parah, kayak lebih banyak jerawatnya. Jadi mending aku cukupkan sampai pemakaian di sini gitu, jadi nggak aku lanjutin. Udah habis juga sih. Terus Senka yang Perfect Whip, ini botol baru, jadi kemarin udah habis. Yang sebelumnya beli kecil, ini aku pas beli nggak ada yang kecil, jadinya ada yang besar. Ya udah deh, udah nggak ada lagi. Udah itu doang sih. Itu semua cleansing produk yang aku punya. Dan yang mana yang paling sering aku pakai, yaitu kalau aku lagi pengen double cleanser, yang pertama aku pakainya oil cleanser dulu, oil base dulu. Di situ bilas,
baru pakai yang Skin Senka ini. Kalau aku terus kalau boring ya kadang-kadang pakai yang lain, jadi kayak dikombinasikan. Tapi kalau kayak pengen lebih clean lagi, aku biasanya di antara dua itu aku pakai yang scrub yang kasar tadi. Kalau mau yang agak baunya enak ya pakai yang scrub yang kecil. Begitulah adanya. Terus setelah cleansing, setelah semua cleansing 2 kali dan teman-teman lagi memastikan tidak ada yang tertinggal. Setelah cleansing, double cleansing, tapi aku pakai micellar water lagi untuk memastikan bahwa tidak ada kotoran sama sekali di wajah sebelum ke next step gitu ya. Jadi itu cukup 3 produk tadi yang aku sering pakai. Habis itu setelah cleanser, produk yang selanjutnya yang sesuai urutan pakem-pakemnya skincare adalah toner ini ada 2, yaitu exfoliating toner sama hydrating toner. Yang pertama exfoliating toner aku pakai Som By Me yang PHA 30 Days Miracle Toner. Di sini udah habis banget, tinggal segini nih, bener-bener udah wow banget. Ini efeknya buat aku sangat amazing. Jadi nggak tahu kenapa jadi amazing jelas. Ini yang exfoliating toner, artinya dia acid, jadi bersifat asam. Terus untuk mengimbangi biar nggak kering ya kita pakai hydrating toner, yaitu aku pakainya Course H yang Galactomyces alcohol free toner. Ini udah botol kedua. Aku suka karena ini ringan aja gitu ya, kayak fungsinya kan hydrating ya, biar kita nggak kering. Ini fungsinya untuk menghydrate wajahmu gitu ya. Setelah toner kita masuk ke serumnya. Sebenarnya aku punya serum yang bagus tapi botolnya kok hilang gitu ya, yaitu yang sama kayak Som By Me tadi tapi yang Snail Trucica yang merah itu. Jadi mirip-mirip tapi botolnya hilang, jadi udah habis sih makanya, tapi itu bagus banget. Terus untuk replacementnya sebenarnya aku nggak mau beli yang share in share gini, tapi aku punya share in share gitu. Yang pertama itu Pantone Snail P. Ini share in share nya aku nggak tahu beneran Pantone atau enggak, tapi lengket banget. Ini kayak mirip Snail Trucica tadi. Atau yang kedua ini adalah Madagascar dari Skin Chonsa, Madagascar Centella Acetica atau Madagascar Centella Asiatica lah intinya gitu. Siput-siputan itu sih. Sebenarnya aku udah pengen beli lagi yang itu ya, yang Snail Trucica, tapi karena belum punya duit dan malas untuk skincarean lagi, ya belum sempet aja. Cuma pengen sih beli lagi, nggak tahu kapan nanti. Terus setelah toner yang lain, yaitu kalau lagi pengen bener-bener rasanya tuh bener-bener kotor, bener-bener bobengnya kelihatan banget, terus bener-bener pengen me time yang amazing banget gitu. Aku punya yang namanya The Ordinary yang AHA Peeling Solution. Ini bentuknya ini yang warna merah itu loh, gini. Bisa nih HP-nya koplo, nggak bisa nge-zoom. Kicik, HP ini.
Oh, tapi ini jarang-jarang aku pakai karena sifatnya sangat asam sekali, jadi kan pakai zat aktifnya sama sangat asam sekali, jadi cuma boleh dipakai 10 menit, jadi 10 menit udah kayak perih semuanya gitu. Tapi sangat manjur untuk yang mukanya banyak something gitu ya, kayak nggak rata dan teman-temannya gitu. Terus habis serum kita harus ke moisturizer, fungsinya adalah untuk menghidrasi dan melindungi. Tapi aku belum dapat yang bagus. Dulu pernah aku pakai The Ordinary juga yang natural moisturizing factor, tapi ini kayak ini sebenarnya lengkap ya, ada 3 jenis agen moisturizing kayak ya itulah. Jadi cuman dia terlalu lengket ya, nggak lengket ya, kayak nggak enak dipakai, nggak tahu kenapa. Terus kadang-kadang aku juga pakai yang Garnier serum cream. Ini sebenarnya serum tapi campur sama moisturizer gitu ya. Nggak terlalu sering juga pakai ini, cuman kadang-kadang aja. Jadi intinya ya itu tadi, karena pemalas jadinya tidak pernah aku pakai gitu. Jadi moisturizer yang aku nggak ngerti moisturizer yang bener kayak gimana, jadi ya itulah tadi. Terus sebenarnya habis moisturizer harus ditutup dengan sunscreen, dan sunscreen yang bener juga aku belum nemu. Selama ini aku cuma pakai yang L'Oreal yang UV Perfect ini, yang kayak deodoran saset gitu. Dan ini aku merasa tidak nyaman dengan ini, jadi nggak pernah lagi. Namun juga orang males ya, sebenarnya kayak jadi apa ya, nggak enak gitu loh. Aku biasanya cuma pakai maksimal ya cuma sampai hydrating toner doang biasanya, tidak pernah sampai yang aneh-aneh gitu. Terus ada lagi yang lain apa, jadi pokoknya intinya begitu. Jadi kalau bisa dari cleanser langsung ke toner ke serum ke moisturizer ke sunscreen, dan kalau perlu ditutup dengan masker gitu ya. Tapi masker itu bertingkah seperti serum, jadi dipakainya di pas serum aja sebenarnya. Terus kalaupun tidak bisa sebanyak itu, mending gak usah, mending yang intinya kalau kata-kata orang di YouTube adalah cleanser, moisturizer, dan sunscreen. Tapi buat aku itu tadi, karena belum nemu sunscreen yang bagus dan moisturizer yang bagus, maka ya cleanser doang. Kadang-kadang ya udah aku sampein ke toner aja cukup gitu. Terus kalau lagi bener-bener slow banget di rumah hari Minggu gitu atau kapan gitu, aku pakai Innisfree yang Jeju Volcanic ini, masker, bukan masker ya, clay mask. Jadi artinya nanti kayak bikin masker tapi jadi keras gitu, kayak jadi tembikar gitu. Jadi ini aku bukan pingin sih, gara-gara dulu waktu nonton Produce 101 pernah lihat ini ya, produk ini, terus dipakai sama anak-anak 101 gitu. Terus jadi penasaran itu gimana sih, sebagus itu kah gitu kan ya, coba penasaran aja gitu. Sebenarnya ada warna-warninya sih, ini warna yang kuning. Terus produk lain yang perlu aku tambahkan di sini adalah Corsex yang acne pimple master patch. Ini fungsinya untuk kalau kamu jerawatan itu, tinggal dikasih patch aja, jadi kempes sendiri gitu. Ini manjur banget kalau ini, tidak usah ditanya lagi, ini sangat manjur sekali. Tapi jarang-jarang pakai juga. Kalau jerawat udah tak update begitu deh. Intinya skincare is about confidence, and skincare is also about the commitment. Jadi kalau kamu komit dan kamu rajin, ya pasti hasil itu pasti terjadi, pasti ada, dan pasti terlihat gitu ya. Tapi kalau nggak rajin ya udah, nggak usah aneh-aneh. Oke, itu tadi barang-barang produk-produk skincare yang
aku pernah pakai dan aku mungkin masih pakai untuk rutinnya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, itu terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasi. Kalau begitu, see you next time dan selamat menonton.